pagi, perkenalkan nama saya Bernadetta Arum Suryaning Tias, NPM 2019-23045, mahasiswi Prodi Sarjana Keperawatan semester 2, Stikes Pantirapi Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan pemeriksaan fisik head to toe atau pemeriksaan fisik lengkap dari kepala sampai dengan kaki. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui kondisi pasien secara lengkap. Teknik yang digunakan dalam pemeriksaan fisik ini adalah teknik inspeksi atau melihat, teknik perkusi atau mengetuk, teknik palpasi atau meraba dan menekan, serta teknik auskultasi atau mendengar. Berikut ini adalah peralatan yang sudah saya siapkan untuk pemeriksaan fisik. Yang pertama, di sini saya membawa pen light, ini untuk memeriksa kaitannya dengan pupil mata. Kemudian ada tong spatel. Tong spatel ini digunakan untuk inspeksi pada bagian lidah. Namun apabila kondisi pasien sadar penuh, kooperatif dan mampu menjulurkan lidahnya pada saat perawat meminta, tong spatel ini tidak perlu digunakan. Selanjutnya untuk perkusi, ini saya menggunakan hammer. Lalu ada senter. Kemudian untuk teknik auskultasi atau mendengar, saya membawa stetoskop. Lalu untuk memeriksa kaitannya dengan syaraf pada hidung dan lidah, saya menggunakan bau-bauan seperti bau serai, bau jeruk, dan bau teh. Lalu untuk syaraf pada indera perasa, saya menggunakan rasa pahit yaitu kopi, rasa manis yaitu gula pasir, dan rasa asin yaitu garam. Selanjutnya untuk memeriksa fungsi pada mata kaitannya dengan tes buta warna, saya menggunakan Ishihara test. Kemudian saya membawa jam tangan dan alat tulis. Untuk APD saya membawa masker kain. Saya sudah mengecek catatan keperawatan pasien bahwa Bapak Agung merupakan pasien baru yang masuk di ruang rawat inap. Saya sudah mengingat dan mempelajari konsep teori, serta saya sudah mengeksplorasi diri saya. Sebelum menuju ke pasien, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Di sini saya akan mencuci tangan menggunakan prinsip 6 langkah. Permisi. Selamat pagi, Pak. Mohon maaf sebelumnya, boleh saya lihat gelang identitasnya? Baik, bisa disebutkan Bapak namanya siapa? Ya, Agung. Usia? 13 tahun. Tanggal lahir? 25 Maret 88. Baik, sesuai dengan gelang identitas ya, Pak. Sebelumnya, perkenalkan, di sini saya Suster Deta. Pada hari ini saya bertugas di shift pagi, yaitu pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak dari kepala sampai dengan kaki. Tujuannya untuk mengetahui kondisi Bapak secara lengkap, dan karena Bapak pasien baru yang masuk ke ruang rawat inap, maka perlu dilakukan pemeriksaan fisik ini ya, Pak. Sebelumnya, bagaimana kondisi Bapak pada hari ini? Apakah keluhan yang Bapak rasakan sudah berkurang? Baik, karena kondisi Bapak sudah stabil, maka nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik ini ya, Pak. Waktu yang saya perlukan kurang lebih 60 menit. Nanti teknik yang saya gunakan adalah teknik melihat, teknik mengetuk, teknik meraba atau menekan, dan juga teknik mendengar. Oleh karena itu, saya membutuhkan bantuan dan kerjasama dari Bapak, karena setiap teknik yang saya gunakan itu menggunakan posisi yang berbeda-beda. Mungkin nanti bisa berbaring, miring kanan, miring kiri, duduk, dan sebagainya ya, Pak. Apabila nanti sedikit melelahkan atau Bapak merasa kurang nyaman, saya mohon maaf ya, Pak. Baik, sebelumnya apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Baik, kalau begitu saya akan mohon izin kepada keluarga untuk menunggu di luar ya, Pak. Mohon maaf kepada keluarga, bisa ditunggu di luar karena saya akan melakukan tindakan. Ya.
Baik, kalau begitu saya mohon izin keluar untuk mempersiapkan alat ya Pak. Permisi. Permisi Pak. Bapak, di sini saya sudah membawa alat-alatnya. Saya mohon izin untuk menutup tirai atau menutup pintu ya Pak. Bapak, saya izin untuk memakai masker ya Pak. Baik, untuk pemeriksaan yang pertama ini adalah pemeriksaan tingkat kesadaran pasien. Jadi, untuk pemeriksaan tingkat kesadaran pasien ini, sebenarnya perawat sudah bisa menilai tingkat kesadaran pasien pada saat pertama kali bertemu dengan pasien. Dengan kondisi pasiennya seperti ini, perawat bisa menilai tingkat kesadaran pasien adalah 4, 5, 6. 4 adalah respon membuka mata. Jadi, pada saat perawat bertemu dengan pasien bisa berbicara dan mempertahankan kontak matanya dengan perawat. Kemudian, 5 adalah respon verbal. Pada saat perawat bertanya kepada pasien mampu menjawab pertanyaan dari perawat dengan baik. Setelah itu, 6 adalah respon motorik. Respon motoriknya adalah pasien mampu memberikan gelang tangannya pada saat perawat meminta. Jadi, tingkat kesadaran kuantitatif pasien adalah 4, 5, 6. Maka kesadaran kualitatif pasien adalah kompos mentis atau sadar penuh. Baik Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan memeriksa Bapak di bagian kepala. Nanti saya mohon Bapak bisa miring kanan dan miring kiri karena saya akan melihat kondisi kulit kepala dan rambut Bapak yang tertekan oleh bantal. Begitu ya Pak? Jadi untuk teknik pertama yang digunakan adalah teknik inspeksi atau melihat. Kondisi dan bentuk kepala pasien adalah proporsional dan sejajar dengan bentuk tubuh. Kemudian kita lihat kondisi kulit kepala pasien dan juga distribusi penyebaran rambut. Permisi ya Pak. Baik, kondisi kulit kepala pasien bersih, tidak ada benjolan dan tidak ada pembengkakan. Selanjutnya adalah teknik palpasi atau menekan. Teknik palpasi atau menekan ini digunakan untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan pada pasien. Permisi ya Pak, apakah Bapak merasakan nyeri? Tidak. Baik, kita bisa mengetahui bahwa kondisi kulit kepala pasien setelah kita palpasi adalah tidak ada benjolan dan tidak ada pembengkakan. Selain itu, kita juga bisa memeriksa dehidrasi pada pasien dengan cara palpasi pada bagian dahi. Mohon maaf, permisi ya Pak. Karena tidak ada cepungan, maka kita bisa menilai bahwa pasien tidak mengalami dehidrasi. Baik Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan memeriksa Bapak pada bagian mata ya Pak. Baik, untuk teknik pertama yang digunakan adalah teknik inspeksi atau melihat. Jadi kita melihat mata pasien seperti ini tampak sejajar, tidak ada penonjolan bola mata, serta pasien mampu membuka dan menutup kelopak mata, serta tidak ada pembengkakan pada area orbital. Selain itu, teknik inspeksi yang digunakan yaitu kita melihat kondisi sklera dan konjungtiva pada pasien. Mohon maaf, permisi ya Pak. Bapak bisa melihat ke atas? Baik. Jadi, kondisi sklera pada pasien adalah berwarna putih. Warna putih pada sklera pasien ini menunjukkan normal karena apabila warna sklera pasien itu berwarna kuning, maka menunjukkan pasien mengalami hiperbilirubin. Selain itu, tadi warna konjungtiva pada pasien adalah berwarna merah, ini juga normal, itu menunjukkan bahwa HB pasien dalam keadaan normal. Baik Bapak, untuk selanjutnya saya akan menggunakan alat ini bernama penlight. Jadi nanti saya akan menyorotkan lampu senter ini pada mata Bapak dan saya akan memeriksa kaitannya dengan pupil mata Bapak ya Pak. Baik. Permisi ya Pak. Baik, setelah kita periksa, diameter antara mata kanan dan mata kiri sama, isokor artinya. Selain itu bentuknya juga sama, bulat, dan tidak ada selaput yang menutupi kornea mata. Baik Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan memeriksa kaitannya dengan pemeriksaan buta warna ya Pak.
Untuk posisi ini, Bapak diharapkan duduk. Mau duduk sendiri atau saya bantu? Duduk sendiri. Baik, silakan Pak. Baik, untuk tes buta warna ini saya menggunakan alat ini ya Pak. Ini namanya buku isyarat tes. Nanti di dalamnya ada angka dan nanti Bapak dimohon untuk membacakan angka berapa ya Pak. Baik, kita mulai. Angka berapa Pak? 12. Baik. Ini 8. ini 3. 15. 74. baik. Untuk selanjutnya saya akan memeriksa kaitannya dengan luas lapang pandang. Jadi nanti Bapak menutup salah satu mata, misalnya mata kanan atau mata kiri, nanti mengikuti arahan jari saya, dan nanti saya akan menggerakkan jari. Nanti apabila jari saya sudah terlihat oleh Bapak, dimohon Bapak bilang stop ya Pak. Baik, kita mulai. Bapak silakan menutup mata bagian kanan. Baik, kita mulai. Saya akan menggerakkan jari saya. Dimohon Bapak bola matanya lurus melihat ke bola mata saya ya Pak. Apakah sudah terlihat? Baik. Baik. Selanjutnya, dimohon Bapak tetap mata kanan. Baik, selanjutnya ditutup mata kirinya Pak. Lagi ya Pak. Baik, sudah selesai. Hasil pemeriksaan ini Bapak tidak ada penyempitan ya Pak, jadi mata Bapak normal. Baik, untuk teknik yang kedua ini saya akan menggunakan teknik palpasi ya Pak. Nanti saya akan menekan area di bagian kelopak mata Bapak bagian atas. Begitu ya Pak. Permisi. Baik, terima kasih. Hasil pemeriksaannya tidak ada penumpukan cairan dan juga mata Bapak simetris ya Pak. Baik Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan memeriksa Bapak pada bagian hidung dan sinus. Ini untuk mengetahui hidung dan sinus Bapak normal atau ada kelainan ya Pak. Sebelumnya bisa mohon dibuka maskernya Pak. Baik. Saya akan menggunakan alat ini, nanti saya akan menyorotkan pada hidung Bapak. Bisa Bapak menengadah ke atas? Mohon maaf, saya lihat ya Pak. Baik, sudah cukup. Jadi kondisi hidung pasien tidak ada kotoran, tidak ada benda asing, serta pasien sedang tidak influenza karena tidak ditemukan sekret. Selain itu, posisi septum hidung pasien juga di tengah dan itu normal. Tidak ada pernafasan cuping hidung yang menandakan pasien tidak mengalami sesak nafas. Baik Bapak, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kaitannya dengan fungsi syaraf pada indera penciuman Bapak. Di sini saya nanti menggunakan bau-bauan. Nanti dimohon Bapak menutup mata dan menutup salah satu lubang hidungnya. Kemudian menjelaskan bau apa yang sedang saya berikan ya Pak. Baik, kita mulai. Silakan ditutup mata dan salah satu lubang hidungnya ya Pak. Kemudian bergantian yang satu ditutup lubang hidungnya Pak. Baik, sudah selesai Pak. Jadi fungsi indera penciuman Bapak normal ya Pak. Kemudian untuk teknik selanjutnya saya akan menggunakan teknik palpasi. Jadi nanti saya akan menekan bagian sinus Bapak. Nanti apabila ada nyeri dimohon menyampaikan ya Pak. Baik, saya mulai. Permisi ya Pak. Apakah ada nyeri Pak? Ya. Apakah ada nyeri? Baik. Kalau begitu sinus maksilaris dan sinus frontalis pasien normal. Baik Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan memeriksa
Bapak pada bagian mulut dan faring. Untuk teknik yang pertama ini adalah teknik inspeksi atau melihat. Kita melihat kondisi mulut pasien simetris atau tidak. Dengan kondisi mulut seperti ini, maka kondisi mulut pasien adalah simetris. Setelah itu, kita lihat kondisi bibir pasien lembab, tidak kering, dan tidak ada stomatitis atau sariawan, serta bibir pasien tidak mengalami pembengkakan. Baik Bapak, selanjutnya saya akan memeriksa bagian faring Bapak. Nanti Bapak mohon untuk membuka mulut ya Pak. Baik, Bapak bisa membuka mulut. Kita lihat kebersihan gigi, langit-langit, keutuhan gigi, serta kebersihan lidah. Baik, bagus. Selanjutnya, Bapak bisa menjulurkan lidah sambil bilang A ya Pak. A. Lagi Pak. A. Baik. Jadi, kondisi tonsil dan faring pasien tidak mengalami pembekakan dan tidak ada tanda-tanda kemerahan. Baik Bapak, untuk selanjutnya saya akan memeriksa kaitannya dengan fungsi indera pengecap ya Pak. Nanti saya akan memberikan berbagai macam rasa. Dimohon nanti Bapak menutup matanya dan menjelaskan kepada saya rasa yang saya berikan ya Pak. Baik, silakan ditutup matanya Pak. Lidahnya dijulurkan ya Pak. Rasa apa Pak? Silakan dijulurkan lidahnya. Rasa apa Pak? Manis. Rasa apa Pak? Asin. Baik, sudah selesai ya Pak. Jadi untuk indera pengecap pasien normal. Baik Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan memeriksa bagian telinga Bapak ya Pak. Untuk teknik yang pertama yang digunakan adalah inspeksi. Jadi kita melihat telinga bagian luar pasien apakah ada pembengkakan atau tidak. Permisi ya Pak. Jadi kalau kita lihat seperti ini, telinga luar pasien tidak ada pembengkakan dan bentuknya normal. Setelah itu, teknik inspeksi yang kedua adalah kita melihat liang telinga pasien. Permisi ya Pak, saya lihat. Jadi kita lihat apakah ada tanda-tanda kemerahan, bagaimana apakah serumen pasien banyak, dan keutuhan dari gendang telinga. Satu sisinya. Baik, semua tampak normal ya Pak. Untuk selanjutnya adalah teknik palpasi. Teknik palpasi ini adalah untuk mengetahui adanya nyeri tekan pada telinga pasien. Permisi ya Pak, saya akan menekan. Nanti apabila nyeri Bapak bilang ya. Apakah nyeri Pak? Tidak. Tidak. Satu sisi. Apakah nyeri Pak? Tidak. Tidak. Baik, kalau begitu keadaan telinga pasien adalah normal. Setelah itu, yang kedua adalah teknik penilaian tajam pendengaran dari pasien. Dengan cara sederhana yaitu, Pak, nanti saya akan memberikan bunyi pada telinga Bapak, kemudian Bapak menjelaskan kepada saya bunyi apa ya Pak. Silakan Bapak menutup matanya. Bunyi apa Pak? Gesekan jari. Gesekan jari. Satunya? Gesekan jari. Baik, itu merupakan cara sederhana untuk menilai ketajaman pendengaran dari pasien. Untuk cara pasti, kita menggunakan Weber test dan Rin test, namun karena tidak ada alat, maka kita menggunakan cara yang sederhana. Baik Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan memeriksa bagian leher Bapak. Di sini saya menggunakan sampel ya Pak. Bapak bisa menekannya ke atas. Kita periksa apakah ada jejas atau tidak. Kondisi leher pasien seperti ini tidak ada jejas, tidak ada pembesaran vena karotis, tidak ada pembesaran kelenjar limfe, dan tidak ada penggunaan otot alat bantu pernapasan. Baik, apakah Bapak bisa menggelengkan kepalanya dengan bebas? Apakah ada terasa sakit? Tidak. Tidak. Baik. Baik Bapak, untuk selanjutnya saya akan memeriksa leher Bapak. Jadi teknik yang saya gunakan adalah teknik palpasi. Untuk teknik palpasi ini, posisi Bapak seharusnya ada di depan saya, kemudian saya ada di belakang Bapak. Jadi apakah Bapak posisinya bisa menyamping? Baik.
Kemudian palpasi dari bagian submental, apakah ada pembengkakan atau tidak. Submandibular, preauricular, retroauricular, occipital, leher bagian posterior, leher bagian anterior, kemudian subclavicular. Tidak ada nyeri tekan ya Pak? Tidak. Baik, untuk selanjutnya palpasi pada kelenjar tiroid, apakah ada pembesaran atau tidak? Baik, apakah Bapak bisa menelan ludah? Siap. Baik, jadi kondisi Bapak ini tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Untuk selanjutnya saya akan menggunakan teknik auskultasi ya Pak. Di sini saya menggunakan stetoskop. Bapak posisinya bisa menghadap ke saya. Baik. Bapak bisa menelan ludah? Baik, kondisinya normal, tidak ada bunyi bruit tiroid. Ini merupakan kondisi yang normal pada pasien. Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya, saya akan memeriksa Bapak pada bagian ekstremitas atas, yaitu pada tangan. Sebelumnya tangan Bapak bisa seperti ini. Lemas ya Pak? Baik, untuk teknik pertama yang digunakan adalah teknik inspeksi atau melihat. Jadi kalau kita lihat seperti ini, kondisi tangan pasien tidak ada pembengkakan, kemudian tidak ada deformitas atau kelainan tulang. Selain itu, juga simetris antara kanan dan kiri. Selanjutnya saya palpasi. Apakah ada nyeri tekan Pak? Tidak ada. Baik, setelah dipalpasi tidak ada nyeri tekan, tidak ada edema, dan ada tonus otot. Baik, untuk selanjutnya, nanti tangan Bapak diangkat seperti ini ya Pak. Kemudian saya akan memberikan tekanan pada tangan Bapak, kemudian Bapak menahan tekanan yang saya berikan. Ini untuk mengetahui skala kekuatan otot Bapak ya. Baik, kita mulai Pak. Baik, kalau seperti ini berarti skala kekuatan otot pada tangan pasien adalah 5. Karena pasien mampu menahan tekanan yang diberikan oleh perawat. Untuk teknik selanjutnya yaitu teknik palpasi ya Pak. Permisi, saya tekan. Apakah jika saya tekan ini ada rasa nyeri? Tidak. Tidak ada rasa nyeri ya Pak. Selanjutnya, untuk menilai gravitasi. Baik, jika tidak ada terdengar gesekan tulang, maka tulang pasien normal, tidak ada yang patah ataupun tidak kontinu. Baik, untuk selanjutnya saya akan menggunakan alat seperti ini ya Pak. Ini untuk menilai refleks pada tangan Bapak. Baik, sebelumnya permisi ya Pak, lemas saja Pak. Untuk refleks yang pertama adalah refleks bicep. Baik, ada refleks. Selanjutnya, lemas ya Pak. Ya, ada refleks. Ini adalah refleks triceps. Untuk yang terakhir adalah refleks brachioradialis. Ya, seperti ini ada refleks. Jadi, kondisi tangan pasien adalah normal. Baik Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya, saya akan memeriksa Bapak pada bagian dada, pernafasan, dan perut ya Pak. Pada pemeriksaan ini, diharapkan Bapak bisa membuka bajunya. Mau saya bantu atau bisa dibuka sendiri? Baik, kalau kita lihat, dada pasien seperti ini adalah normal, jadi tidak ada pembengkakan. Setelah itu, untuk menilai kesimetrisan antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri, permisi ya Pak. Bapak bisa tarik nafas, hembuskan. Baik, jadi pada saat telapak tangan kita naik kemudian turun bersama-sama, itu menunjukkan kesimetrisan antara paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Itu kita juga melihat adanya ketidaknyamanan pernafasan dalam pasien. Seperti ini kita bisa melihat pernafasan pada pasien adalah normal. Selain itu, kita juga bisa melihat ujung jari pasien tidak ada cyanosis, artinya kondisi oksigen dalam darah pasien adalah tercukupi. Selain itu, kita juga bisa menghitung pernafasan pasien selama 1 menit penuh. Permisi ya Pak, saya hitung dulu pernafasannya. Hitung selama 1 menit penuh. Baik, setelah dihitung
dihitung selama 1 menit penuh, pernafasan pasien adalah 20 kali per menit dengan irama normal. Baik, setelah itu, teknik kedua yang digunakan adalah palpasi. Pertama adalah palpasi pengembangan torak. Jadi, kita bisa menilai pengembangan torak pada pasien mengembang maksimal atau tidak. Permisi ya Pak, Bapak bisa tarik nafas, hembuskan, 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 tarik nafas, hembuskan. Baik, jadi normal artinya pengembangan torak pasien itu mengembang dengan maksimal. Selanjutnya, untuk menilai vokal fremitus, saya juga akan menggunakan telapak tangan saya. Jadi nanti Bapak, saya akan meletakkan telapak tangan saya, nanti Bapak tarik nafas, dan pada saat Bapak menghembuskan nafas, Bapak sambil bilang 77. Apakah bisa Pak? Baik, kita mulai ya Pak. Bisa dimulai? 77. Lagi Pak? 77. Baik, lagi? 77. Baik. 77. 77. 77. Baik, jadi vokal fremitus pada pasien adalah normal, artinya getarannya sama antara kanan dan kiri. Bapak, untuk teknik selanjutnya saya akan menggunakan teknik perkusi atau mengetuk ya Pak. Permisi. Baik, jadi bunyi perkusi pada paru-paru pasien adalah normal. Untuk selanjutnya saya akan menggunakan teknik auskultasi atau mendengar. Di sini saya membawa stetoskop ya Pak, saya nanti akan menggunakan alat ini. Baik, Bapak bisa agak menengadah. Saya akan memeriksa bagian trakea. Bapak bisa tarik nafas, hembuskan. Baik. Setelah itu kita bisa auskultasi pada bagian bronkial. Bronkovasikuler. Dan vesikuler. Baik, semuanya normal ya Pak. Selanjutnya saya akan menggunakan teknik auskultasi. Nanti sama ya Kak caranya. Jadi nanti Bapak tarik nafas, lalu saat menghembuskan nafas Bapak bilang 77. Gitu ya Pak. Baik, bisa kita mulai Pak. 77. Baik. Lagi. 77. Lagi. 77. Ya. Lagi. 77. Lagi. 77. Ya. Lagi. 77. Baik, jadi getaran antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri adalah sama. Jadi tadi selain kita mendengar adanya getaran, kita juga bisa mendengar apakah ada bunyi ronci, mengi, atau hissing. Artinya, adakah kelainan pada saat pasien itu bernafas. Tapi dengan kondisi pasiennya seperti ini, semua keadaan adalah normal. Baik Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan jantung. Permisi ya Pak. Jadi untuk teknik yang pertama yang digunakan adalah teknik inspeksi atau melihat. Pada apeks jantung, pada bagian ictus cordis ini terletak di ICS kelima, mid clavicula sinistra di sini. Jadi kita lihat ictus cordisnya. Setelah kita melihat, lalu kita palpasi menggunakan 3 jari. Setelah kita palpasi, ictus cordis pada pasien adalah lemah.
Baik Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan memeriksa batas-batas jantung Bapak. Nanti saya akan menggunakan teknik perkusi ya Pak. Baik, karena jantung itu merupakan organ yang padat, maka suara yang dihasilkan adalah redup. Baik, untuk batas jantung atas, di sini batas jantung kanan, batas jantung bawah, dan batas jantung kiri. Untuk batas jantung atas kita mulai. Untuk ICS pertama bunyi masih sonor. Masih sonor. Dan ini bunyi sudah redup, berarti batas atas jantung adalah di ICS kedua mid clavicula sinistra. Setelah itu, kita mencari batas jantung yang ada di bagian kanan. Masih sonor. Dan sudah redup, berarti batas jantung kanan pasien adalah di ICS kedua linea sternalis dextra. Setelah itu, batas bawah jantung kita mulai dari ICS kedua, kemudian ditarik ke bawah, redup, 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 dan ini sudah sonor. Berarti batas bawah jantung adalah di ICS keempat mid clavicula sinistra. Setelah itu kita cari batas kiri jantung. Batas kiri jantung. Dan ini bunyi sudah sonor, berarti batas kiri jantung berada di ICS keempat. Untuk teknik selanjutnya, saya akan menggunakan teknik auskultasi atau mendengar ya Pak. Ini untuk mendengar bunyi jantung. Untuk yang pertama, di ICS kedua, di sini ada katup aorta, kemudian katup pulmonal, kemudian katup tricuspidalis, dan mitral. Baik, jika sudah ditemukan denyut, kita sambil menghitung heart rate, ini tangan kita diletakkan pada arteri radialis pasien. Sambil kita hitung nadi selama 1 menit penuh. Baik, setelah 1 menit penuh, maka nadi pasien 80 kali per menit, irama teratur, dan tidak ada defisit nadi. Artinya, denyutan yang ada di apex atau ictus cordis sama dengan denyutan yang ada di arteri radialis pasien. Untuk pemeriksaan selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan pada paru-paru bagian posterior. Karena yang di awal tadi kan pemeriksaan paru-paru bagian anterior. Maka sekarang kita akan memeriksa paru-paru bagian posterior atau belakang ya Pak. Untuk posisi sekarang ini adalah posisi duduk. Bapak mau duduk sendiri atau mau saya bantu? Baik, bajunya bisa jumlah ke atas Pak. Kemudian Bapak menghadap ke sana ya. Baik, untuk teknik pertama yang digunakan adalah teknik inspeksi atau melihat. Jadi kita bisa melihat kolumna vertebralis pada pasien ini adalah normal. Karena normalnya memang seperti ini adalah lurus. Kemudian kita palpasi. Kolumna vertebralis pada pasien adalah lurus. Bapak, untuk teknik selanjutnya yang saya gunakan adalah teknik palpasi ya Pak. Nanti sama caranya seperti tadi. Jadi nanti Bapak tarik nafas, kemudian hembuskan sambil mengatakan 77. Begitu ya Pak. Nanti saya mulai. Katakan Pak. 77. 77. 77. 77. Baik, getaran antara kanan dan kiri paru-paru posterior adalah sama. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah perkusi ya Pak. Saya akan mulai. Baik, dari hasil perkusi, getaran antara kanan dan kiri pasien juga sama. Untuk selanjutnya, teknik yang saya gunakan adalah auskultasi atau mendengar. Di sini saya menggunakan stetoskop ya Pak. Nanti Bapak tarik nafas dan hembuskan, tetapi tidak membilang 77 ya Pak.
Baik, saya mulai. Tarik nafas, hembuskan. 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 Baik, sudah selesai. Kemudian untuk yang kedua, auskultasi. Caranya, Bapak nanti tarik nafas, kemudian saat menghembuskan nafas, Bapak bilang 77. Saya mulai ya, Pak. Silakan dimulai, Pak. 77. Baik. 77. Ya. Lagi, Pak. 77. Ini. 77. Hmm. 77. Ya. 77. Hmm. 77. 77. Jadi ini untuk menilai vokal resonan pada pasien. Jadi getaran vokal resonan antara paru-paru posterior kanan dan kiri pasien adalah sama. Bapak, saya sudah selesai untuk memeriksa bagian paru-paru. Lalu untuk pemeriksaan sekarang ini saya akan memeriksa bagian perut atau bagian abdomen. Untuk posisinya, Bapak bisa berbaring. Mau saya bantu atau bisa sendiri? Baik. Bisa diangkat bajunya ya, Pak. Untuk teknik pertama yang digunakan adalah teknik melihat. Jadi kita melihat abdomen pasien seperti ini, tidak ada jejas atau bekas operasi, simetris dan proporsional dengan bentuk tubuh. Setelah itu, teknik kedua yang digunakan adalah auskultasi. Teknik auskultasi kita menggunakan stetoskop. Ini untuk mendengarkan bising usus atau gerakan peristaltik usus. Caranya adalah untuk menghitung, cara mudahnya yang menjadi patokan adalah pusar dan bagian epigastrik. Lalu kita letakkan stetoskop di tengah-tengahnya. Lalu sambil kita hitung berapa bising usus selama 1 menit. Baik, sudah 1 menit saya menghitung gerakan bising usus atau peristaltik usus. Hasilnya adalah 16 kali per menit. Ini normal karena normalnya peristaltik usus adalah 5 sampai 35 kali per menit. Untuk pemeriksaan selanjutnya, di sini saya menggunakan teknik perkusi ya, Pak. Di sini kita perkusi dari arah medial ke lateral. Baik, untuk suara normal ini suaranya adalah timpani, itu merupakan suara yang normal pada bagian abdomen pasien. Baik Pak, untuk teknik perkusi selanjutnya nanti saya minta bantuan Bapak untuk miring kanan atau miring kiri, itu untuk mengetahui adanya penumpukan cairan atau asites atau tidak pada bagian abdomen Bapak. Baik, kita mulai. Bapak bisa miring ke kanan, kemudian kita palpasi. Baik, tidak ada penumpukan cairan. Kemudian Bapak bisa miring ke sebelah kiri. Bisa ya, Pak? Baik, kondisi pasien normal artinya tidak mengalami asites atau penumpukan cairan. Baik, Bapak, untuk teknik selanjutnya saya akan menggunakan teknik palpasi ya, Pak. Untuk palpasi ini, yang pertama adalah palpasi ringan. Palpasi ringan ini adalah menggunakan palpasi McBurney. Jadi nanti saya tekan. Apakah Bapak merasa nyeri? Tidak. Artinya pasien tidak mengalami apendiksitis atau peradangan pada usus buntu. Untuk selanjutnya, palpasi dalam. Palpasi dalam ini untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak pada organ dalam. Sebelumnya, kaki Bapak bisa ditekuk. Ditekuk ya, Pak? Dua-duanya. Baik. Untuk palpasi hepar, kalau saya tekan seperti ini apakah sakit, Pak?
hyper atau hati pasien. Kemudian untuk palpasi yang selanjutnya saya akan memeriksa palpasi dengan keadaan ginjal Bapak ya Pak. Bapak tidak perlu tarik nafas, nafas biasa saja ya Pak. Apakah kalau saya tekan seperti ini sakit? Tidak. Saya tekan sakit? Tidak. Berarti kondisi ginjal pasien adalah normal. Kemudian Pak, untuk mengetahui kondisi ginjal, di sini saya juga menggunakan teknik perkusi. Teknik perkusi ini nanti posisi Bapak duduk, mau duduk sendiri atau saya bantu? Baik, Bapak bisa menghadap ke sebelah sana. Mohon maaf, saya angkat bajunya ya Pak. Kalau saya tekan seperti ini, apakah sakit? Tidak. Apakah sakit? Sakit? Tidak. Tidak. Berarti ginjal pasien adalah dalam keadaan yang normal. Setelah pemeriksaan pada bagian abdomen sudah selesai, maka untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan pada bagian genitalia dan anus. Namun ini tidak dilakukan karena menggunakan probandus secara langsung. Prinsipnya, pada pemeriksaan bagian genitalia dan anus, ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda hemoroid, apakah ada tanda-tanda penyakit menular seksual, atau mungkin ada jamur pada bagian genitalia dan pengeluaran cairan pada bagian genitalia. Untuk teknik yang digunakan pada pemeriksaan genitalia dan anus ini adalah teknik inspeksi atau melihat. Baik Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan memeriksa bagian ekstremitas bawah atau kaki Bapak. Permisi, mohon maaf saya buka selimutnya ya Pak. Baik, kita lihat seperti ini menggunakan teknik yang pertama adalah teknik inspeksi atau melihat. Kita melihat apakah kaki pasien ada pembengkakan. Seperti ini, tidak ada pembengkakan dan juga simetris antara kanan dan juga kiri. Untuk selanjutnya, teknik yang digunakan adalah teknik palpasi. Yang pertama, kita kaji apakah ada edema atau tidak. Untuk mengkaji edema atau tidak, ini dilakukan pada bagian tulang yang keras. Ini saya lakukan di tulang yang kering. Lalu saya tekan. Apabila saya tekan langsung kembali, maka tidak ada edema pada pasien. Selain itu, saya juga akan menekan. Apakah ada nyeri tekan, Pak? Tidak ada. Baik. Apakah ada nyeri tekan? Tidak. Tidak ada nyeri tekan ya, Pak? Baik. Tidak ada nyeri tekan pada kaki pasien. Setelah itu, kita kaji juga apakah ada tonus otot. Seperti ini ada tonus otot. Jadi kaki pasien tidak lemas, itu menandakan adanya tonus otot. Baik Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya, di sini saya akan menilai kaitannya dengan skala kekuatan otot. Nanti kaki Bapak dimohon untuk naikkan ke atas, lalu saya akan memberikan tekanan pada kaki Bapak, kemudian Bapak lawan tekanan dari saya ya Pak. Baik, kita mulai. Kakinya bisa diangkat di atas. Baik, seperti ini. Skala kekuatan otot pasien adalah 5, karena pasien mampu melawan tekanan yang diberikan oleh perawat. Baik, setelah itu saya akan menggunakan teknik perkusi. Di sini saya menggunakan alat ini ya Pak. Ini bernama hammer. Saya akan melakukan teknik perkusi ini. Baik, bisa diangkat kakinya Pak. Untuk refleks yang pertama adalah refleks patella. Diangkat Pak, lemas. Lemas ya. Lemas saja Pak. Ini ada refleks pada bagian patella pasien. Setelah itu adalah refleks dari Achilles. Ada refleks. Selanjutnya, untuk yang terakhir adalah refleks Babinski. Ini merupakan refleks patologis. Kalau saya memberikan seperti ini, ya, dia refleks karena memang normalnya adalah seperti ini. Baik Bapak, untuk pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang terakhir. Saya akan memeriksa bagian kulit dan juga kuku Bapak. Untuk teknik yang pertama adalah teknik inspeksi atau melihat. Jadi secara keseluruhan, wajah dan juga seluruh tubuh pasien kita melihat warna kulit pada tubuh pasien tidak kekuningan, artinya tidak ikterus. Selain itu, kita melihat kebersihan dari kulit pasien. Siapa? Kebersihan kulit, tidak ada jamur. Selain itu, tidak ada tanda-tanda cyanosis.
Kemudian kita kaji, tangan pasien ini hangat, ini menunjukkan metabolisme yang aerob. Ini. Kemudian kita kaji kuku pasien. Kuku pasien tidak ada jamur. Siapa? Tidak ada tanda-tanda cyanosis atau kebiruan. Baik, selanjutnya untuk pengkajian kuku adalah capillary review time. Capillary review time ini kita tekan pada bagian kuku. Kemudian saat kembali warnanya adalah kurang dari 2 detik, maka kebersihan kuku dan juga hygiene pada kulit pasien adalah normal. Baik Bapak, saya sudah selesai melakukan tindakan. Selama saya melakukan tindakan tadi, apakah Bapak merasakan keluhan pusing atau bagaimana? Tidak. Kalau begitu, terima kasih atas kerjasamanya ya Pak. Bapak sudah dapat bekerja sama dengan baik. Untuk hasil pemeriksaan dari ujung kepala sampai kaki Bapak semuanya normal. Semoga seterusnya bisa normal ya Pak. Kemudian untuk selanjutnya, saya akan kembali ke ruangan perawat. Apabila nanti Bapak memerlukan bantuan saya, silakan mencet bel yang ada di sebelah kiri Bapak. Kemudian saya akan datang kembali ke sini pukul 3 nanti untuk mengecek tanda-tanda vital Bapak. Baik, sebelum saya kembali, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak. Terima kasih atas kerjasamanya ya Pak. Saya permisi. Permisi ya Pak. Keluarga dari Bapak Agung bisa dipersilakan masuk ke dalam ruangan karena saya sudah selesai melakukan tindakan. Di sini saya akan mencuci tangan menggunakan prinsip 6 langkah. Hari ini, saya, Perawat Bernadetta, telah selesai melakukan tindakan pemeriksaan head to toe atau pemeriksaan fisik lengkap dari kepala sampai dengan kaki kepada pasien atas nama Bapak Agung. Untuk evaluasi, sebelum, selama, dan sesudah melakukan tindakan, pasien tidak mengalami keluhan. 4 Juli 2020, tanda tangan Bernadetta Agung.